semester 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penilaian mata kuliah geometri bidang. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Evan Farhan Wahyu Puadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah geometri bidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai penalaran geometri. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Penalaran geometri. Adapun yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu 1. Pengertian penalaran. 2. Jenis-jenis penalaran. 3. Konvers, invers, dan kontraposisi. 4. Pola penalaran. Yang pertama yaitu pengertian penalaran. Penalaran adalah upaya penarikan kesimpulan atau generalisasi dari hasil pengamatan atau observasi. Yang kedua, jenis-jenis penalaran. Penalaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang menggunakan suatu pengalaman yang sering terjadi atau dijumpai secara khusus, lalu disimpulkan menjadi kebenaran secara umum. Lalu penalaran deduktif adalah cara berpikir yang berurusan dengan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Di penalaran induktif, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu mengobservasi langkah-langkah, yang kedua mengembangkan teori, yang ketiga mengambil kesimpulan. Contohnya, kucing Yeni memiliki kutu, kucing Windy memiliki kutu, dan kucing Aing memiliki kutu. Jadi, kesimpulannya semua kucing memiliki kutu. Kesimpulan ini merupakan suatu dugaan yang diambil dari semua kucing pasti memiliki kutu. Padahal, tidak semua kucing itu memiliki kutu. Jadi, kesimpulan tersebut dan pernyataan tersebut itu belum tentu benar. Jadi, penalaran induktif itu tidak selalu benar untuk semua kasus. Nah, untuk mendapatkan kebenaran perlu pembuktian melalui penalaran deduktif. Langsung ke penalaran deduktif. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu hipotesis atau kondisi yang diketahui. Yang kedua yaitu gunakan definisi, logika, postulat, teorema yang sudah dibuktikan. Yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Contohnya, setiap manusia pasti mati, maka kesimpulannya Sion pasti mati. Jadi kesimpulan tersebut bersifat pasti. Lalu yang ketiga, konvers, invers, dan kontraposisi. Konvers adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Invers adalah pembalikan atau ingkaran suatu susunan dari susunan. Dan kontraposisi adalah pernyataan yang dibalik kemudian diingkar. Misalnya, pernyataannya P maka Q. Nah, maka konversnya menjadi Q maka P, inversnya negasi P maka negasi Q, dan kontraposisinya yaitu negasi Q maka negasi P. Contohnya, pernyataannya yaitu jika Jihan rajin ibadah, maka Jihan masuk surga. Maka konversnya, jika Jihan masuk surga, maka Jihan rajin ibadah. Inversnya, jika Jihan tidak rajin ibadah, maka Jihan tidak masuk surga. Dan kontraposisinya, jika Jihan tidak masuk surga, maka Jihan tidak rajin ibadah. 4. Pola penalaran. Pola penalaran digunakan untuk membuktikan teorema. Bentuknya dalam jika maka. Yang pertama yaitu modus ponens. Pola modus ponens yaitu P maka Q, diberikan P maka simpulannya Q. Contohnya,
Jika X makhluk hidup, maka X akan mati. Manci adalah makhluk hidup, jadi manci pasti mati. Yang kedua yaitu modus tollens. Pola modus tollens yaitu P maka Q diberikan negasi Q, maka simpulannya negasi P. Contohnya, jika X orang Bandung, maka X orang Jawa Barat. Adi bukan orang Jawa Barat, jadi Adi bukan orang Bandung. Yang ketiga yaitu aturan rantai atau silogisme. Pola silogisme yaitu P maka Q diberikan Q maka R, maka simpulannya P maka R. Contohnya, P maka Q, jika suatu segitiga sama sisi, maka semua sisi kongruen. Jadi, Q maka R-nya jika semua sisi kongruen, maka disebut segi banyak beraturan. Maka konklusinya yaitu jika suatu segitiga sama sisi, maka disebut segi banyak beraturan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.